Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mengaji kitab Muqtatafat kembali. Mari sebelum kita mengaji, kita bertawassul ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abai wa ummati wa azwajihi wa duriyati wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila hadratil ulamil amilin wal awliya'il muqarrabin wa jami'i musannifil kutub allati ta'allamnaha fi hadzal ma'had, khususan ila musannifi kitab Asbawan Nadzair Imam Suyuti, summa ila hadrati muassisi hadzal ma'had, ala anna Allah nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaidah kelima yang akan kita pelajari hari ini adalah al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan dapat dijadikan sebagai rujukan hukum. Al-'adah di sini artinya adalah, atau kebiasaan di sini adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan sudah diterima oleh akal sehat komunitas tertentu, ya. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan apabila dalam hal tidak terdapat ketentuan-ketentuan nas atau keterangan langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka kebiasaan yang sudah diterima oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan hukum. Al-'adatu muhakkamah, ya. Sebenarnya kaidah ini berdasarkan sebuah hadis, ya, yang berbunyi ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dianggap oleh orang-orang muslim sebagai sesuatu yang baik dan sudah diterima dalam kehidupan mereka, menjadikan tradisi dan kebiasaan sehari-hari, maka itu adalah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dijadikan sebagai landasan dalam memberi suatu keputusan hukum. Ini juga sebenarnya identik, al-'adah ini identik dengan kata-kata urf atau ma'ruf yang sering kita temui dalam Al-Qur'an, ya. Wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ya, al-'urf di sini adalah sesuatu yang baik yang memang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat tertentu, norma-norma di tengah-tengah masyarakat, itu namanya 'urf atau ma'ruf, ya. Biasanya dalam hubungan pernikahan antara suami istri harus dibina sebuah muasyaratum bil ma'ruf, ya, yaitu pergaulan sesuai dengan kebiasaan dan norma-norma yang sudah dapat diterima oleh satu komunitas tertentu. Ya, tentunya norma-norma yang baik, ya, norma-norma yang baik yang memang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat tertentu. Itulah yang disebut sebagai adah, dan al-adah di sini adalah muhakkamah, dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ya. Nah, al-adah muhakkamah ini bisa kalian terapkan di dalam berbagai macam permasalahan fikih. Contohnya yang paling jelas, ya, kalau berkaitan dengan wanita itu penentuan haid dan nifas. Itu sebenarnya ulama menentukan aqallul haid yaumun wa lailatun, ya. Kemudian aglabuha 6 atau 7 hari, paling banyak 15 hari. Itu semuanya berdasarkan istiqra', ya. Berdasarkan penelusuran dari para ulama tentang kebiasaan wanita di saat sang ulama itu hidup. Diketahuilah seperti itu, ya.
Diketahuilah seperti itu. Jadi berkaitan dengan kebiasaan. Juga dalam hal misalnya dalam bab najis itu ya, ma'fu dan tidak ma'funya najis itu kan ada ukuran. Kalau sedikit maka najisnya ma'fu, kalau banyak tidak ma'fu, kan kadang-kadang ada seperti ketentuan. Nah, untuk menentukan banyak dan tidaknya najis, maka kaidah ini yang dijadikan sebagai rujukan. Panjang dan tidaknya waktu pemisah ya, misalnya antara contohnya dalam khutbah Jumat kan harus ada tawali ya dilakukan secara satu setelah yang lain ya, berturut-turut. Nah, berturut-turut ini ukurannya bagaimana? Nah, ini dilihat dari urf juga, kembali kepada yang dianggap sebagai norma yang dapat diterima oleh masyarakat. Jadi itulah al-adatu muhakkamah dapat diterapkan di dalam berbagai macam bab fikih, dari mulai bab tentang najis sampai juga dalam hal pergaulan ya antara masyarakat. Nah, di dalam kaidah ini ada berbagai macam pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana sesuatu itu bisa dijadikan sebagai sebuah tradisi. Dengan tadi kan kalau tradisi itu kan kebiasaannya terjadi secara berulang-ulang sehingga menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat ya. Tapi sebenarnya tidak, dalam pembahasan fikih itu tidak melulu seperti itu, karena ya kaitannya adalah dengan persepsi ya, dengan norma tadi sebenarnya. Jadi ada kalanya adat ini bisa ditetapkan hanya dengan satu kali kejadian saja, itu sudah dianggap adat ya. Biasanya hal ini berlaku di dalam masalah aib ya, aibul bai' ya, terutama aib yang berkaitan dengan karakter ya. Ya dulu kan masih ada jual beli perbudakan ya. Ketika kok kemudian kita membeli budak dan ditemukan ternyata budaknya itu pernah mencuri sekali saja, maka itu bisa dianggap budaknya itu adalah sebagai pencuri atau karakternya mencuri gitu. Jadi dalam hal ini cukup dengan satu kali kejadian sudah dianggap sebagai sebuah tradisi, sehingga bisa menentukan bahwa saya tidak mau membeli budak ini, saya kembalikan karena budak ini ditemukan mencuri. Oleh karena itu maka budak ini sebenarnya adalah orang yang sering mencuri gitu, punya karakter mudah untuk menggunakan milik orang lain. Ya memang ini sesuatu yang saya pikir karena ada tadi ya, karena persepsi masyarakat ini bisa berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat juga sebenarnya ya. Kita ya, tradisi itu adalah, kadang-kadang kita menyangka bahwa tradisi atau adat itu tidak ada perubahan. Sebenarnya ya tidak ada di dunia ini yang tidak berubah ya, semuanya ada perubahan. Tradisi itu berubah tapi kemudian menjadi tradisi baru lagi, menjadi tradisi baru lagi, menjadi tradisi baru lagi. Tapi itu hanya sekedar contoh ya, karena memang sekarang sudah tidak ada perbudakan. Jadi ada yang sifatnya berarti sifatnya ini sehingga bisa mempengaruhi persepsi masyarakat, maka meskipun itu hanya terjadi satu kali, maka itu sudah bisa dianggap sebagai sebuah tradisi. Dan kalau sudah dianggap sebagai sebuah tradisi, maka dalam hal ini bisa dijadikan sebagai rujukan hukum ya. Terutama lagi yang banyak itu dalam masalah istihadah ya. Tapi Bapak tidak punya untuk sekarang, soalnya pembahasannya sangat panjang kalau masalah istihadah. Ya insya Allah lah ada pengajian sendiri kalau masalah. Ada salah satu masalah ketika si wanita itu sekali saja istihadah, maka kemudian dianggap bahwa untuk selanjutnya maka itu adalah sebagai darah istihadah. Ada dalam pembahasannya. Jadi penekanannya di sini maksudnya bahwa meskipun ada itu kebiasaannya sesuatu yang terjadi berulang-ulang sehingga sepertinya menjadi sebuah tradisi, tapi ada juga yaitu tadi ya, penentuan apakah itu menjadi tradisi dan tidaknya itu ada yang cukup dengan satu kali kejadian saja, maka itu sudah, karena sudah mempengaruhi persepsi dari masyarakat, dari orang-orang yang terlibat, maka itu sudah dianggap sebagai tradisi. Tapi ada juga yang
ulama tidak membatasinya dengan beberapa kali ya. Akan tapi bisa jadi mungkin contoh seperti ini. Jadi ada kesunahan orang kalau sudah melakukan kebiasaan baik sebagai wiridan. Nah, wiridan itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah dilakukan berkali-kali ya, sudah tradisi. Misalnya saya setiap malam sholat tahajud, maka sholat tahajud itu menjadi wiridan saya. Saya setiap Senin dan Kamis puasa sunnah, maka puasa Senin dan Kamis itu sudah menjadi wiridan saya karena sudah saya lakukan itu berulang-ulang kali dalam kehidupan saya. Nah, yang menjadi pertanyaan di kalangan para ulama fikih itu, bagaimana kalau misalnya saya baru saja puasa Senin Kamisnya 1 kali, baru 1 minggu. Apa kemudian itu dianggap wiridan atau tidak? Ini konsekuensinya dengan begini. Jadi di dalam hukum fikih, sesuatu yang sudah menjadi wiridan, meskipun itu sesuatu yang sunnah, maka ketika kita ditinggalkan, maka sunnah untuk dikodoi. Ya, jadi kalau misalnya anak-anakku sekalian punya kebiasaan puasa Senin Kemis, ya Senin Kemis, kemudian tiba-tiba kalian ada halangan ya, halangan bukan haid ya, misalnya karena sakit atau apa. Sebenarnya kalian tidak dalam keadaan suci tapi kalian sakit sehingga kalian kemudian berbuka, maka sunnah untuk dikodoi di hari yang lain. Misalnya besoknya hari Selasa mengkodoi wiridan saya hari Senin. Contoh yang lain misalnya kalau kalian misalnya sudah terbiasa sholat tahajud, tapi pada satu malam kalian ketiduran karena tidurnya terlalu larut malam sehingga beker yang sudah dijalankan akhirnya tidak membangunkan kalian. Sampai bangun-bangun subuh, wah saya nggak tahajud malam ini. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan kalian, maka itu sunnah untuk dikodoi. Sunnah untuk dikodoi. Silakan ada yang kodoi, misalnya di pagi harinya saya ngodoi tahajud tadi malam. Nah, kategori wiridan ini apakah perlu dengan terjadi berulang-ulang kali dulu ataukah cukup dengan sekali saja? Ini di kalangan para ulama memang berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan meskipun cukup 1 kali saja, ketika saya sudah memulai puasa Senin Kemis dan saya punya keinginan untuk menjadikan itu sebagai rutinitas saya, maka itu sudah menjadi wiridan saya. Apabila kemudian saya tinggalkan karena sebuah alasan tertentu, maka saya bisa atau disunahkan untuk mengkodoinya di lain hari. Tapi ada ulama yang mengatakan, oh enggak, kalau bisa dianggap sebagai wiridan kalau misalnya sudah 3 kali katanya. Sudah 3 kali puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, baru yang keempatnya. Nah menurut saya begini, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan itu cukup 1 kali sepanjang sudah ada niat, ya, sudah ada tekad di dalam hati bahwa ini akan dijadikan sebagai rutinitas saya. Saya mungkin baru hari ini sholat tahajud ya, tapi insya Allah saya besoknya lagi sepanjang saya lagi tidak udzur haid, maka saya akan sholat tahajud terus. Maka baru sekalipun kalian melakukan sholat tahajud, maka itu sudah dianggap sebagai wiridan kalian. Suatu saat misalnya kalian meninggalkan karena alasan tertentu, maka kalian disunahkan untuk mengkodoinya. Nah itu adalah termasuk dalam kategori sesuatu yang para ulama di sini masih ada beda pendapat ya. Apakah sudah dianggap sebagai adah ketika itu terjadi sekali? Ya, ada beda pendapat, tapi menurut pendapat yang kuat bahwa itu cukup dengan sekalipun terjadi sekalipun, maka itu dianggap sebagai sudah menjadi sebuah tradisi. Dan ada juga yang dianggap sebagai tradisi itu kalau misalnya itu sudah terjadi berulang-ulang kali, tapi tidak menjelaskan apakah berulang-ulang kalinya sampai kapan, tidak disebutkan. Apakah cukup 2 kali, 3 kali, 4 kali dan lain sebagainya. Contohnya dalam mail ini seperti dukun bayi ya, atau apa dalam kitab-kitab fikih itu disebut sebagai qaif ya, atau qaif ya. Ya kalau sekarang mah ada DNA. Dulu itu kalau misalnya keseliru kita berebut anak ya, misalnya anak ada 2 ibu ya,
dalam hal ini tengkar, ini anak saya, itu anak saya ya, jadi mungkin keseliru atau gimana, kan masih pada bayi ya, jadi beli keuruan, ini bayi siapa, si bagian apakah anaknya ibu ini, apakah anaknya ibu ini, bertengkar, rebutan bayi. Dulu dalam ketika bapak masih muda itu ada cipung, siapa cipung atau siapa dulu tuh ya, rebutan bayi ya. Jadi mungkin bayi si ibu itu ya melahirkan, mungkin dilihatnya kok bayi saya kok agak jelek ini, ada bayi yang lebih bagus, ditukar bayinya itu, dan akhirnya kemudian terjadi konflik ya. Nah memang sekarang dengan cara DNA ya, tes DNA mungkin itu lebih valid lagi ya, tes DNA, maka diketahui bahwa si bayi ini adalah anak dari si ibu ini dan lain sebagainya dengan teknologi DNA ini. Tapi dulu sebelum tidak ada teknologi DNA itu biasanya melalui seorang yang pinter lah, orang pinter istilahnya. Qaif ini orang pinter, dan dia bisa tahu bahwa si bayi ini adalah anak ini misalnya. Nah ini sebelum Qaif ini dimintai keputusan, maka sebelumnya harus dites dulu tuh. Jadi pura-pura ada ibu bawa bayinya orang lain, aduh ini bayi saya bukan, nanti si Qaif ini wah ini bukan bayi kamu, tes lagi dengan ibu yang lain, oh iya benar nih, ini bayi kamu. Nah kalau misalnya si Qaif itu sudah menebak 3 kali benar, maka wah ini berarti sudah terbukti kebenarannya, sehingga si Qaif atau orang pintar ini bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Suatu saat misalnya ada perselisihan, perebutan tentang bayi, maka bisa diminta pendapatnya ya, Qaifnya ini nanti ditanyakan, Bu atau Pak, ini ada permasalahan, ini 2 orang ibu ini berebutan bayi, kira-kira mana dari 2 orang bayi ini milik yang mana dan milik yang anak. Itu sebelumnya dites dulu, dan paling tidak ditesnya itu harus 3 kali ya, paling tidak harus 3 kali. Contoh yang lain yaitu tentang hewan buruan ya, hewan pemburu. Kan di dalam Al-Quran kan kita boleh melatih anjing ya, anjing atau hewan-hewan lain untuk dijadikan sebagai hewan pemburu ya. Ya di sini dilatih dulu bagaimana agar misalnya si hewan tersebut, ya biasanya anjing itu punya kemampuan untuk memburu. Ketika diperintahkan maka anjingnya segera lari mengejar hewan yang diburunya ya. Kemudian hewan yang diburunya sekedar ditangkap, dia tidak makan karena dia misinya kan hanya memburu, dan nanti akan diberikan hewannya kepada tuannya ya. Dan itu harus dilatih dulu dan kemudian dites dulu. Ya, dibawa ke hutan misalnya ada kelinci, kejar. Apa kemudian hewan pemburu itu melakukan sesuai dengan perintah atau tidak? Kelinci ditangkap dan kelincinya tidak dimakan oleh dirinya ya. Kalau itu berulang-ulang kali selama 3 kali, maka hewan pemburu itu sudah dianggap sebagai hewan yang pandai, dan itu bisa dijadikan sebagai pegangan misalnya ya. Jadi oleh karena itu berlakulah apa yang hukum-hukum yang diberlakukan kepada hewan pemburu, yaitu apa? Ketika suatu saat misalnya hewan yang diburunya itu ternyata meninggal mungkin karena cakarannya dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Ya, itu hewannya itu kalau kita temukan dalam keadaan meninggal dunia bisa kita makan. Ya, mukallabina kata ya. Wa ma 'allamtum minal jawarihi. Dalam ayat dalam suratnya itu yaitu ya, itu harus paling tidak 3 kali lah. Ya, 3 kali percobaan. Qaif, hewan pemburu. Dan kalau misalnya 3 kali sudah berhasil melalui tes yang diberikan, maka Qaif atau hewan pemburu itu bisa dijadikan sebagai, bisa dipegang lah. Nah, dan ada juga yang dijadikan tradisi itu ketika di tes berulang-ulang kali. Jadi harus lebih dari 3, bahkan kalau bisa 10, sehingga kemudian timbullah keyakinan kita bahwa yang bersangkutan bisa kita andalkan. Yaitu apa? Contohnya seperti masalah anak kecil ya. Anak kecil itu kan merupakan orang yang belum dewasa. Tapi kalau sudah tamyiz, apakah anak kecil boleh melakukan transaksi jual beli ya? Maka
kita bisa mengkategorikan anak kecil itu sebagai yang boleh melakukan transaksi itu kalau ya kalau setelah dites berkali-kali ya. Jadi anak kecil itu misalnya Alan di sini ya, misalnya kita diberi uang, Lan tuku permen, coba dilihat permennya dapat enggak, kalau misalnya iya ada kembaliannya dilihat kembaliannya cukup enggak dan lain sebagainya. Nah itu kalau misalnya kita sudah merasa yakin bahwa anak kecil itu bisa melakukan transaksi, maka bisa ya. Artinya si anak kecil itu bisa melakukan transaksi secara mandiri, tidak usah ditemani oleh orang-orang dewasa. Dan itu harus terjadi berulang-ulang kali tuh. Tidak cukup 3 kali, harus sering kita tes lagi, kita tes lagi, kita tes lagi. Sehingga kemudian akhirnya timbul keyakinan pada diri kita bahwa memang anak kecil itu sudah bisa melakukan transaksi dengan betul dan benar. Ya. Jadi sekali lagi tadi ada yang cukup dengan sekali kejadian saja. Ya. Karena itu merupakan dapat membentuk persepsi masyarakat. Ada yang diperselisihkan antar ulama, tapi menurut pendapat yang kuat cukup dengan satu kejadian saja seperti wiridan tadi. Yang penting tekadnya. Kemudian ada juga yang harus berulang-ulang kali, tapi berulang-ulang kalinya ada yang mengatakan cukup dengan 3 kali. Ya, seperti orang pintar untuk menentukan bayi dan hewan pemburu tadi. Dan yang terakhir ada yang berulang-ulangnya itu harus berulang-ulang kali sehingga timbul kepercayaan bahwa itu memang benar-benar yang terjadi, seperti anak kecil mulai untuk bisa bertransaksi secara mandiri ya. Itu. Nah, kemudian ada juga pembahasan di mana bagaimanakah adat yang bisa dijadikan sebagai rujukan ya. Itu kalau adatnya itu adat yang ittorodot ya. Innama tu'tabarul adah idat torodat ya, amma idat torobat fala. Contoh, ketika kita ya kalau di Indonesia misalnya, di Indonesia kan kalau misalnya saya menyebutkan saya beli HP dengan harga 1 juta, tentunya yang digunakan adalah uang rupiah ya. Nggak bisa kemudian dengan harga 1 juta tiba-tiba kemudian setelah diambil HP-nya, sini bayarannya ini 1 juta. Enggak, saya pengennya dolar. Wah. Ya. Jadi di sini ketika saya sebutkan 1 juta, maka pasti yang 1 juta itu maksudnya adalah rupiah ya. Karena itulah yang berlaku di sini. Ya, jadi ketika disebutkan 1 juta tentunya adalah 1 juta rupiah. Ya. Nah, bisa jadi di daerah-daerah tertentu ya, saya juga belum memastikan, misalnya di perbatasan ya. Di perbatasan Indonesia Malaysia aja. Itu mata uang yang berlaku di sana apa? Rupiah kah atau ringgit? Nah, ini berarti masih ittorobat tuh. Jadi yang berlaku masih kadang-kadang yang digunakan rupiah, kadang-kadang yang digunakan adalah ringgit. Maka ketika saya menentukan harganya 500, belum bisa dijadikan ukurannya. 500 itu apakah 500 rupiah atau 500 ringgit? Harus dijelaskan kalau begitu. 500-nya 500 apa ini? Ya, biasanya hal itu terjadi pada daerah-daerah di perbatasan di mana penggunaan mata uang itu masih ada kemungkinan penggunaan mata uang ya, contohnya seperti Indonesia dengan Malaysia ya, bisa jadi rupiah atau bisa jadi ringgit. Kemudian juga ada pembahasan yang pembahasan yang berikutnya adalah bahwa kebiasaan yang berlaku ya, meskipun itu sudah menjadi kebiasaan, itu tidak dianggap sebagai sebuah syarat ya. Tidak bisa dianggap sebuah syarat, karena syarat itu ya harus diucapkan pada dasarnya. Contohnya seperti ini. Misalnya 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 gadai tanah lah, yang banyak terjadi di daerah kita kan gadai tanah ya, gadai sawah ya, istilahnya ya. Jadi saya misalnya punya sawah nih,
Ya, kemudian saya meminjamkan sawah ini kepada si A. Nih sawahnya, ini sertifikatnya, tapi saya mohon diberi utang 20 juta. Ya. Nah, biasanya yang berlaku, pihak yang menerima gadai itu dapat mengelola sawah tersebut. Jadi saya memberikan sawah sertifikat tanah itu dengan izin, ya, bahwa sawah itu dapat dikelola oleh si pihak yang mengutangi saya. Nah, sepanjang itu tidak diucapkan di dalam akad, maka itu tidak termasuk dalam sesuatu yang terlarang, ya. Kan berarti ini ada nilai lebih yang yang pihak yang menghutangi saya dapatkan, ya. Dia kan mengutangi 20 juta kepada saya. Suatu saat saya juga akan mengembalikan 20 juta itu kepada dia. Pada saat yang sama dia juga dapat mengelola sawah saya, kan? Berarti ini termasuk kullu qardin jarra naf'an. Ya, menghutangi tapi ada kemanfaatan lain yang didapatkan. Dan itu termasuk riba. Ya kan? Pihak yang menghutangi saya, uangnya kan saya pinjam 20 juta. Suatu saat saya kalau sudah misalnya punya uang, saya akan mengembalikan uang itu 20 juta. Tapi di luar yang 20 juta, pihak yang menghutangi saya itu kan dapat mengelola sawah saya. Sehingga dengan mengelola sawah saya, dia mendapatkan kemanfaatan yang lebih. Uang 20 juta kembali lagi kepada dia, memang itu kewajiban saya nyauri. Tapi dia juga dapat mengelola sawah itu. Dari pengelolaan sawah itu kemudian dia dapat menghasilkan padi yang bisa dijual mungkin dengan harga 10 juta. Kan dia dapat 30 juta padahal ngutangnya hanya 20 juta, kan? Ya. Nah, itu kalau misalnya hak untuk mengelola sawah itu tidak diucapkan di dalam ini namanya di dalam omongan, maka itu tidak termasuk dalam syarat, ya. Artinya tidak masuk dalam kategori riba. Meskipun kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut, ya, bahwa memang orang yang menerima gadai sawah itu punya hak untuk mengelola. Itu. Jadi oleh karena itu makanya di sini disebutkan bahwa adat yang berlaku itu tidak bisa menempati syarat yang diucapkan. Karena apa? Karena syarat yang diucapkan itu perlu diucapkan, ya, hanya ya artinya harus perlu ditandaskan secara eksplisit, ya. Harus diungkapkan entah itu dengan omongan atau dengan tulis, tapi harus diomongkan secara eksplisit. Syarat yang berlaku saja ini tidak cukup maksudnya. Seperti itu. Kemudian yang berkaitan lagi dengan kaidah ini adalah berkaitan dengan uruf dan syara, ya. Kebiasaan dengan syara. Apabila terjadi pertentangan, ya. Ini biasanya dalam hal lafad, ya, makna lafad. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya makna lafad itu tidak berkaitan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah uruf, ya. Contohnya seperti saya bersumpah saya tidak akan memakan lahman, ya, ini memang dalam bahasa Arab sih. Saya bersumpah lam akul lahman abada, misalnya saya tidak akan memakan daging selama-lamanya. Tapi kemudian dia makan ikan, ya. Ikan termasuk daging atau bukan? Nah, sebenarnya kalau di Al-Qur'an ikan itu masuk daging juga, lahman toriya, ya. Ikan itu daging juga, lahman disebut di dalam Al-Quran itu. Tapi karena ini tidak berkaitan dengan hukum, maka yang lebih dimenangkan adalah adat. Artinya apa? Artinya ikan itu tidak termasuk daging. Ya, kita nggak, misalnya lawe apa, daging, terus didodokannya iwak, daging, iwak. Oh ya, jadi iwak kudu daging, no. Biasa ya. Kebiasaan kita kalau menyebut ikan itu pasti bukan daging. Meskipun di dalam Al-Quran disebutkan bahwa daging ikan itu adalah lahman, ya. Lahman toriya, daging ikan yang segar. Al-Quran dalam hal ini menyebutkan sebagai lahman, ya. Jadi kembali tadi kepada kaidah tadi, karena penyebutan lahman di dalam Al-Quran itu tidak berkaitan dengan hukum, maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah adat, ya.
Jadi ketika disebut daging tidak memasukkan ikan. Sehingga ketika saya bersumpah misalnya, demi Allah sejak saat ini saya tidak akan memakan daging. Kok kemudian besoknya saya makan ikan, saya melanggar sumpah atau enggak? Enggak, ya. Karena yang namanya daging itu bukan ikan. Meskipun di dalam Al-Quran ikan itu juga disebut sebagai daging. Kenapa? Karena penyebutan ikan sebagai daging di dalam Al-Quran tidak ada kaitannya dengan hukum, gitu loh maksudnya. Ya. Nah, berbeda kalau misalnya penyebutan di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan hukum. Ya, contohnya sholat misalnya ya. Penyebutan di dalam Al-Quran sholat itu pasti berkaitan dengan hukum. Maka ya, ketika saya mengatakan saya tidak akan melaksanakan sholat di jam 9 misalnya. Ya, misalnya ini, kemudian saya jam 9 saya berdoa. Doa itu juga sholat kan? Ya, doa itu juga sholat. Maka dalam hal ini saya tidak termasuk yang melanggar sumpah. Kenapa? Karena penyebutan sholat di dalam Al-Quran itu selalu berkaitan dengan hukum. Dan tentunya sholat yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah sholat yang kita kerjakan tadi ya. Tidak ada kata-kata sholat di dalam Al-Quran kemudian kok tidak bermakna lain ya. Tidak ada kata-kata sholat di dalam Al-Quran ya, sholat ya. Tidak ada kata-kata sholat di dalam Al-Quran selain daripada yaitu praktek kita melaksanakan sholat ya. Wa aqimus sholat itu maksudnya perbuatan amal dan perbuatan ya, atau perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Jadi justru syarat yang dalam hal ini yang harus dimenangkan. Jadi dalam memaknai sholat, maka dalam hal ini yang lebih dimenangkan adalah makna yang dimaksud di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena menyebut kata Al-Quran, kata sholat di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan hukum. Itu. Meskipun nanti bertentangan dengan uruf, dengan kebiasaan, maka kebiasaan ini kita singkirkan ya. Kita tidak pertimbangkan ya. Yang dimenangkan adalah bahasa yang digunakan di dalam syarak, begitu. Itu barangkali hal-hal yang berkaitan dengan al-'adatu muhakamah. Sekali lagi ya, al-'adatu muhakamah adalah tradisi dapat dijadikan sebagai acuan hukum. Barangkali ada pertanyaan sejauh kaidah ini, dipersilakan. Ya, silakan. Silakan berdiri, sebutkan nama. Nama saya Esa Nur Aziza. Pertanyaannya, misalkan ada seseorang bertamu di suatu desa yang terpencil. Nah, di desa itu makanan khasnya bekicot atau ulet. Nah, sedangkan yang orang itu, si tamu itu jijik kalau makan itu. Terus apakah boleh dimakan untuk menghormati atau tidak usah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi makan bekicot ya. Sebenarnya hukumnya bekicot itu apa? Ya, menurut mazhab Syafi'i, hukum bekicot serangga itu memang diharamkan ya. Karena dianggap sebagai sesuatu yang dianggap menjijikkan ya. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, memang ada mazhab Maliki itu bekicot diperbolehkan. Jadi ini berkaitan dengan ini ya. Kalau dalam Al-Qur'annya tuh halalan toyiba itu, kata-kata toyiban. Apa yang dimaksud dengan toyib itu ya? Memang mayoritas ulama, bukan mazhab Syafi'i ya, mengatakan bahwa toyib ini adalah sesuatu yang tidak membahayakan ya. Toyib itu ya sesuatu yang tidak membahayakan. Dan
dapat memberikan nilai lebih kepada, ya artinya sesuatu yang bergizi dan tidak membahayakan, itu namanya thayyib. Tidak ada kriteria tidak menjijikkan, ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i, thayyib di sini adalah sesuatu yang tidak membahayakan dan tidak menjijikkan. Makanya sesuatu yang dianggap jijik, ya, oleh mazhab Syafi'i itu biasanya diharamkan, termasuk diantaranya adalah bekicot. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita disuguhi bekicot? Ya, kalau kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i bekicot itu diharamkan, ya berarti haram lah, ya. Tapi kalau misalnya kita mau mencari pendapat ulama lain yang mengatakan bekicot itu halal, ya kita harus taklid kepada mazhab lain. Ya. Ya, tapi tadi latar belakangnya adalah karena kriteria thayyib menurut mazhab Syafi'i adalah juga memasukkan kriteria tidak menjijikkan, ya, tidak menjijikkan. Kalau kriteria mazhab lainnya kan yang penting tidak membahayakan, ya, sesuatu yang sesuatu yang bisa membangkitkan selera dan tidak membahayakan. Ya. Ya tentunya kalau bekicot digoreng dengan bumbu-bumbu yang dengan ini kan bisa terasa harum, apalagi dibentuk dengan bentuk-bentuk yang baik, mungkin akhirnya menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan selera kita, ya. Nah, menurut mazhab lain bekicot itu bergizi, ya, ternyata memang terbukti gizinya. Kalau misalnya dimasak dan diformulasikan, dihidangkan dengan hidangan yang dalam bentuk yang baik, tentunya, ya, oleh karena itu jawabannya itu sajalah. Kalau berarti kalian tentunya sebagai penganut mazhab Syafi'i, maka memang bekicot itu diharamkan, ya, jadi jangan dimakan. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Tidak ada, ya? Ada? Silakan kalau ada. Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah dan wal asri. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr minus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.